teman-teman, sudah siap belajar? Kita mulai yuk. Hai guys, jika sebuah balon karet kita isi dengan air secara terus-menerus, lama-kelamaan balon akan pecah ya, karena tidak mampu menahan tekanan akibat banyaknya air yang masuk. Hal yang sama bisa juga loh terjadi pada sel inang tempat virus bereplikasi guys. Contohnya, bakteriofag yang bereplikasi dalam sel bakteri dapat menyebabkan terbentuknya lubang pada dinding sel bakteri, sehingga membuat cairan dari luar sel masuk ke dalam sel. Dan lama-kelamaan sel menggembung lalu pecah deh. Nah guys, cara replikasi virus yang membuat sel inang pecah atau lisis seperti itu merupakan cara replikasi melalui siklus litik loh. Wah, jadi penasaran ya, bagaimana sih detail dari siklus litik ini? Oke, seperti yang sudah kita bahas ya, mekanisme replikasi virus penginfeksi bakteri itu ada dua, yakni siklus litik dan siklus lisogenik. Kita mulai dari siklus litik terlebih dahulu. Kata litik berasal dari lisis yang artinya pecah. Ini karena di akhir siklus litik, sel inang akan pecah. Sehingga bisa kita definisikan bahwa siklus litik itu merupakan mekanisme replikasi pada virus yang menyebabkan sel inang pecah atau lisis, sehingga terjadi kematian pada sel inang yang diinfeksi. Siklus litik yang umum dipelajari adalah siklus litik pada bakteriofag T4. Ada 5 tahapan pada siklus litik, yaitu adsorpsi, penetrasi, sintesis atau eklifase, perakitan, dan lisis. Oke, siklus litik pada bakteriofag T4 dimulai dari tahapan adsorpsi atau penempelan virus pada sel inang. Penempelan bisa terjadi karena virus ini memiliki serabut ekor yang akan berikatan dengan reseptor spesifik pada sel bakteri. Setelah berhasil melakukan adsorpsi atau penempelan, tahap berikutnya adalah penetrasi. Mekanisme penetrasi pada berbagai virus tentu berbeda-beda. Nah, pada bakteriofag T4, penetrasi dilakukan dengan menginjeksikan atau memasukkan materi genetiknya ke dalam sel bakteri. Penetrasi terjadi saat selubung ekor bakteriofag T4 berkontraksi dan menyebabkan tabung ekor serta jarum penusuk di bagian ujungnya membentuk lubang yang menembus dinding sel dan membran sel bakteri, sehingga DNA bakteriofag dapat disalurkan untuk masuk ke dalam sitoplasma sel bakteri. Setelah DNA bakteriofag masuk, lalu apa yang terjadi? Nah, berikutnya masuk ke dalam tahapan sintesis atau eklifase. Sintesis merupakan tahapan pembentukan, yaitu pembentukan komponen virus seperti materi genetik ataupun protein. Nah, proteinnya berupa protein struktural pembentuk kapsid ataupun protein fungsional berupa enzim yang memfasilitasi suatu proses tertentu. Sintesis pada bakteriofag T4 ini terbagi menjadi 2 tahap, yakni sintesis protein tahap awal dan tahap akhir. Di sintesis protein tahap awal atau proses pembentukan protein awal ini terjadi setelah DNA bakteriofag masuk ke dalam sel bakteri. DNA bakteriofag yang masuk ini akan disalin atau ditranskripsikan menjadi mRNA seperti ini. Selanjutnya, kode-kode pada mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino
penyusun protein. Nah, protein-protein yang dihasilkan ini ada yang menjadi enzim bernama DNAase untuk menghancurkan DNA sel bakteri, serta enzim bernama DNA polimerase untuk menggandakan DNA virus. Dengan dihancurkannya DNA sel bakteri, kini virus telah menguasai sel bakteri. Kemudian masuk ke sintesis tahap akhir. Nah, DNA virus yang digandakan di tahap awal tadi beberapa digunakan sebagai bahan untuk membentuk protein tahap akhir melalui proses yang sama, yakni disalin melalui transkripsi menjadi mRNA. Lalu mRNA diterjemahkan atau ditranslasikan menjadi asam amino penyusun protein. Protein-protein yang terbentuk di tahap akhir ini ada yang akan membentuk kapsomer yang menyusun kapsid, kemudian menyusun berbagai komponen rakitan ekor. Lalu ada juga yang menjadi lisozim, suatu enzim yang dibutuhkan di tahap terakhir siklus litik. Nah guys, setelah materi genetik virus diperbanyak, komponen penyusun virus dibuat, kemudian masuk ke tahapan berikutnya, yakni tahap pematangan atau perakitan. Seperti namanya, di tahapan ini terjadi perakitan partikel virus baru dari komponen-komponen yang telah dibuat. Kapsid, materi genetik, dan bagian ekor akan dirakit menjadi bakteriofag T4 utuh seperti ini. Setelah partikel-partikel bakteriofag terbentuk, masuklah ke tahap terakhir, yakni tahapan lisis. Di tahapan ini, bakteriofag T4 yang memiliki lisozim di bagian ekornya akan menggunakan enzim ini untuk mendegradasi dinding sel bakteri menjadi lemah serta berlubang. Hal ini menyebabkan cairan dari luar sel masuk ke dalam sel. Akibatnya, sel akan menggembung, pecah, dan akhirnya mati. Selanjutnya, partikel-partikel virus baru keluar dan menyebar. Biasanya, dalam satu kali siklus litik, bakteriofag T4 memerlukan waktu kurang lebih 20-30 menit dan akan dihasilkan 100-200 partikel virus baru yang siap menginfeksi sel inang yang baru. Oke, sekarang sudah paham ya salah satu mekanisme replikasi pada virus menginfeksi bakteri, yakni siklus litik, dan terjadi pada virus seperti bakteriofag T4. Coba jawab pertanyaan berikut ini. Protein dan materi genetik digandakan pada tahapan A. Adsorpsi, B. Penetrasi, C. Eklipase. Jawabannya C ya. Jadi, siklus litik virus itu adalah mekanisme replikasi virus yang mengakibatkan sel inang pecah dan mati. Dan ada 5 tahapan dalam siklus litik, yaitu adsorpsi atau penempelan, penetrasi, sintesis atau eklipase, perakitan atau pematangan, dan lisis. Siklus litik bakteriofag memerlukan waktu 20-30 menit saja untuk membuat bakteri menjadi pecah dan mati. Lalu, apakah dengan adanya siklus litik bakteri akan punah? Jawabannya bisa kalian temukan di video berikutnya. Dah!